حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan meneruskan kajian kita yang sudah beberapa pekan tertunda ya, karena kesibukan, karena juga kadang-kadang capean. Tapi minggu kemarin saya lagi berada di Jakarta dan kesibukan pada malam harinya juga sehingga tidak bisa mengadakan pengajian online seperti ini. Kalau pada pertemuan yang terakhir ke-31 ya, sesi ke-31, kita membahas tentang adab sebagai guru ya, sebagai orang alim. Jadi etikanya seperti apa. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas tentang etika sebagai muta'alliman, sebagai murid. Ya, etika sebagai murid. Wa in kunta muta'alliman, dan jikalau engkau menjadi seorang murid, fa adabul muta'allimi ma'al alimi, maka etika-etika ya, adab-adab seorang murid terhadap gurunya ya. Alim itu guru jadinya ya. An yabda'ahu bittahiyyati wassalam, untuk memulai gurunya itu dengan penghormatan dan salam ya. Jadi yang mulai menghormati memberikan penghormatan dan salam itu dianjurkan murid ya kepada gurunya. Nah, ini menunjukkan yang pertama eagerness dari seorang murid untuk mendekat kepada gurunya ya. Yang kedua juga itu menunjukkan kehalusan atau ketawaduan budi pekerti dari sang murid ya. Jadi harus mulai duluan mengucapkan penghormatan dan salam. Jangan sampai murid ini ketika melihat gurunya dia berpaling. Nah, itu tidak ada adabnya. Tidak ada adab. Kenapa? Karena kalau dia yakin bahwa gurunya itu adalah orang alim dan dia yakin bahwa orang alim itu mempunyai keberkahan ya, maka dia kalau dia berpaling dari gurunya, maka dia menghindar dari keberkahan itu. Menghindar dari keberkahan ya. Menyebut orang alim atau orang saleh saja itu mendatangkan keberkahan, kata para ulama. Apatah lagi kalau kita menyapa, memberikan salam, penghormatan, dan kemudian sempat bersalaman gitu ya, itu akan lebih mendatangkan keberkahan itu. Wa an yuqilla baina yadayhi al-kalama,
dan hendaknya dia menyedikitkan berbicara di hadapan gurunya. Jadi jangan banyak ngomong. Kalau kita di majelis duduk beserta guru gitu ya, kemudian beliau mengajar, lalu selesai ngajar atau sebelum mengajar jangan banyak bicara kita. Jangan banyak bicara, jangan mendominasi, jangan mendominasi. Seperlunya saja. Itu bagian daripada adab. Karena kita khawatir jangan-jangan pertama itu menghalangi guru kita ya untuk menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu dan itu ilmu. Ya, karena apa yang biasa keluar daripada orang alim itu adalah ilmu. Nah, ketika kita banyak ngomong, banyak bicara, maka ilmu yang mestinya tadi keluar dari sang guru itu tidak keluar, tertahan gitu kan. Karena biasanya orang alim itu dia tak mau gerasak gerusuk itu yang kemudian kalau ada orang bicara dia kemudian merebut dominasi itu enggak, biasanya dibiarkan saja gitu kan, orang bicara, muridnya bicara, tapi sebetulnya murid-murid yang lain itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mensedikitkan berbicara di hadapan guru itu adalah agar jangan sampai menyakiti perasaan guru ya. Kadang kalau kita banyak ngomong itu gurunya tak senang, itu kan ada hati yang tidak nyaman. Ya, ada sesuatu di hati guru itu yang membuat kemudian hubungan murid dengan guru itu menjadi tidak nyaman, tidak enak lagi, tidak barokah lagi. Itu. Ya, jadi kemungkinan kan kalau orang menyakiti orang lain itu, seseorang menyakiti orang lain itu ada dua. Yang pertama dengan mulut, yang kedua dengan perbuatan. Kalau dengan mulut itu kemungkinan kita menyakiti orang lain ketika kita banyak bicara. Kalau kita diam, maka kita tidak akan tidak akan dimungkinkan untuk menyakiti orang lain itu lewat mulut kita. Ya, itu. Nah, yang ketiga, kita tidak banyak bicara itu adalah dalam rangka penghormatan, ikram atau takzim terhadap guru, ya, terhadap guru. Apalagi di majelis beliau, di majelis guru kita, misalnya kita datang ke majelis guru kita, maka jangan hendaknya kita mendominasi pembicaraan. Karena itu majelis itu miliknya. Majelis itu miliknya. Artinya siapa yang diizinkan bicara itu yang bicara, siapa yang tidak diizinkan bicara. Karena majelis itu ada pemiliknya. Sahibul majelis itu. Ya, ada pemiliknya, bukan majelis terbuka dia. Majelis terbuka milik umum itu bukan. Ya. Nah, ini konsep dalam pembelajaran di pendidikan Islam ya, yang menurut perspektif Imam Al-Ghazali dan menurut perspektif kaum sufi ya, seperti ini. Begitu juga menurut Syekh Az-Zarnuji misalnya itu. Jadi seperti inilah, dan ini dipakai di pesantren. Makanya orang santri-santri itu kan hormat ikramnya kepada ulama itu kan tinggi ya, pada kiai itu, pada ustadznya itu. Ya, yang tidak pernah akan terjadi di dalam pendidikan modern sekarang ini. Nah, pendekatan pendidikan modern sekarang ini nggak akan pernah terjadi itu. Ya. Wala yatakallama ma lam yas'alhu ustazuhu. Dan hendaknya dia jangan menjawab, jangan berbicara sebelum gurunya memintanya untuk berbicara. Ya, ada pertanyaan misalnya, langsung jawab dia itu nggak bisa. Kalau di pendidikan modern kita, apalagi di barat, itu kan itu hak
berbicara itu ya diakui dan dihormati gitu ya. Tapi kalau dalam majelis pendidikan Islam seperti kita, itu ada seperti yang tertulis di kitab ini ya, itu ada etikanya. Jadi tidak sembarangan bisa berbicara sang murid ini sebelum diizinkan atau diminta oleh gurunya ya. Ya ngangkat tangan misalnya kan, dengan cara minta izin itu ngangkat tangan, kemudian diizinkan baru ngomong. Wala yas'ala ma lam yasta'dzin awwalan. Dan dia tidak bertanya sebelum meminta izin. Jangan tiba-tiba nyeletuk. Tiba-tiba nyeletuk atau interupsi. Ya. Tiba-tiba ngomong aja gitu nggak bisa. Harus minta izin. Ya. Baik dengan ucapan izin guru atau dengan mengangkat tangan. Ya. Dengan mengangkat tangan. Itu lazim di dalam tradisi pendidikan kita. Wala yaqula fi mu'aradati qawlihi, dan janganlah hendaknya dia mengatakan ya dalam rangka membantah pernyataan gurunya, dia mengatakan misalnya qala fulanun bi khilafi ma qulta. Ustadz ini itu bilang seperti ini, enggak seperti yang dibilang oleh guru misalnya gitu kan. Membandingkan, mengiktirad, membantah pernyataan guru dengan pendapat guru yang lain ya. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi ya. Dan dia tidak mengisyaratkan atasnya dengan perbedaan pendapatnya ya. Fayara annahu a'lamu bisawabi min ustadzihi. Nah, jadi dia kemudian beranggapan bahwa dia lebih alim daripada ustadznya, lebih mengetahui mana yang benar daripada gurunya. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Misalnya mengutip pendapat orang lain misalnya gitu kan. Ustadz, gimana pendapat Ustadz tentang ini gitu ya, tentang hukum satu perkara ini. Oh, kata Ustadznya tuh begini. Tapi Ustadz menurut pendapat yang lain tuh begini gitu ya. Begini. Nah, ini kurang adab namanya. Jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa dia lebih tahu daripada gurunya ya. Tapi dalam pembelajaran itu sering terjadi dalam proses pembelajaran kita. Bahkan di majelis saya kalau lagi offline itu misalnya juga sering begitu. Jadi karena kita ya bercampur baur ya. Kita kan pendekatan pendidikan kita ini kan tidak lagi seperti yang dalam kitab Imam Ghazali ini. Udah bercampur baur dengan pendekatan pendidikan modern. Ya, yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dan keunikan setiap anak didik, ya, otonomi anak didik itu sangat dihargai. Wala yusarra jalisahu fi majlisihi, dan janganlah dia berbisik kepada kawannya di dalam majelis itu, dalam majelis gurunya. Jangan bisik-bisik gitu, dekat dia jangan bisik-bisik. Itu tak menghargai terhadap guru namanya, tak menghargai terhadap guru. Dan juga mengganggu pelajaran. Cobalah misalnya ini kan hampir semua guru ya, Pak Wahyu dosen, Pak Andri dosen, Bu Aini ini guru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ada mahasiswa, kita sedang ngajar, dia bisik-bisik, nggak kedengeran sebetulnya di telinga kita. Tapi dia bisik dan kita lihat gitu. Itu konsentrasi kita tuh jadi tidak full lagi, tidak fokus lagi. Nah, ketika menyampaikan pelajaran itu. Ya.
Wala yaltafita ilal jawanibi, dan jangan dia menoleh ke kiri kanan. Jangan noleh kiri kanan kayak enggak konsentrasi gitu. Ya. Apa yang harus ia lakukan? Bal yajlisu muta'addiban mutriqan. Hendaklah dia duduk secara beradab, ya, cara beradab, mutriqan, dengan menundukkan kepalanya, ya. Jadi tidak pelengak-pelengok gitu ya. Tidak pelengak-pelengok dan tidak juga menoleh ke kiri dan ke kanan, ya. Ka'annahu fis shalah, seakan-akan dia berada dalam kondisi sembahyang, dalam waktu sembahyang, sama kayak sembahyang gitu. Jadi seperti halnya dia dalam keadaan sholat atau sembahyang, ya. Jadi tidak pelengap-pelengok, khusyuklah dia ikut di majelis gurunya itu. Wala yuksiru alaihi inda malalihi, dan tidak banyak bercakap atau bertanya ketika gurunya dalam keadaan capek, ya. Ke gurunya dalam keadaan capek, dia tidak banyak bertanya. Wa idza qama lahu. Nah, kalau di majelis itu misalnya gurunya udah selesai ngajar, tanya jawab udah selesai, gurunya berdiri, maka yang lain murid-muridnya ini harus berdiri. Harus berdiri untuk menghormatinya. Untuk menghormati gurunya. Jangan duduk saja. Jangan duduk saja. Ini kan sering di majelis-majelis kayak selamatan ya di kampung-kampung itu. Nah, kalau di Pekanbaru ini kan biasanya menjelang Ramadan, kalau tidak COVID tuh banyak orang mengundang ceramah-ceramah Ramadan, gitu ya, menyambut Ramadan tuh banyak itu. Nah, di rumah, nah nanti ada ustadz yang ceramah. Nah, kalau ustadz ini berdiri mau pulang gitu, maka yang lain harus berdiri. Bukan mendahului ustadz ini pulang, akan tetapi menghormati ustadz itu berdiri. Ya. Kalau nggak salah ada hadis cerita tentang Nabi menyuruh kaum Ansar itu untuk berdiri menghormati pimpinannya, ya, menghormati tokoh Ansar yang lain. Jadi itu, apalagi kalau guru, ya, kalau beliau berdiri menyudahi percakapan, ya kita berdiri. Wala yatba'ahu bikalamihi wa su'alihi. Nah, jangan guru berdiri itu dia masih nanya, masih bicara, masih nanya juga. Udah stop gitu. Jadi ya kadang-kadang memang ini jadi kebiasaan ya, kebiasaan. Kesempatan ketika gurunya berdiri dia nyamperin, kemudian ngajak ngobrol gitu. Nah, padahal ini dianggap kurang adab, ya, kurang adab kalau seperti itu. Apalagi kalau masih nanya-nanya gitu kan, Ustadz atau guru ini udah berdiri gurunya. Tadi yang diceramahin tadi rasanya nggak pas, Ustadz, katanya kan. Wah, itu apalagi kayak gitu ya. Hati-hati. Jangan sampai kehilangan keberkahan, ya. Wala yas'alahu fi tariqihi ila an yablugha manzilahu, dan jangan juga bertanya di sepanjang jalan ketika guru mau pulang ke rumah. Kan biasanya guru itu ngajar di masjid. Masjid itu biasanya dekat dengan rumahnya. Sepelangkahan lah dengan rumahnya itu. Ketika waktu ngajar dia datang, atau waktu sholat dia ke masjid itu, surau itu, dia imam, kemudian dia ngasih pengajian, biasanya gitu. Nah, setelah selesai dia pulang ke rumahnya jalan. Nah, jangan disongsong di situ kemudian ditanyain. Ya, udahlah ikut majelisnya tadi, masih keluar masih nanyain lagi. Nah, ini tidak dianggap beradab, ya.
Wala yusi'adh-dhanna bihi fi af'alin zahiruha munkarah indahu. Dan jangan berburuk sangka kepada guru ya dalam perbuatan-perbuatannya yang zahirnya bisa saja itu dosa atau mungkar ya. Jadi jangan langsung buruk sangka, harus ada tabayun atau klarifikasi. Karena zahir itu belum tentu menampakkan apa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena fahuwa a'lamu bi asrarihi. Karena guru itulah yang paling tahu masalah apa yang dia lakukan itu. Wal yadhkur 'inda dzalika qaula Musa lil Khidir. Dan hendaklah dia ingat ketika itu perkataan Nabi Musa bagi Nabi Khidir. Dalam surah Al-Kahfi itu ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang Nabi Musa tak sanggup bersabar dengan perbuatan-perbuatan Nabi Khidir. Nabi Musa itu berburuk sangka dengan Nabi Khidir. Ya. Seperti dalam satu ayat ini yang menjadi contoh bagaimana Musa protes terhadap apa yang dilakukan oleh Khidir. Ya. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka Nabi Musa katakan kepada Nabi Khidir, apakah engkau akan menghancurkan atau melobangi kapal ini ya litughriqa ahlaha untuk menenggelamkan semua orang yang ada di kapal. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jahat, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ya, kan itu ada ceritanya itu Nabi Musa ini dan Nabi Khidir itu naik perahu, naik kapal. Nah, naik kapal, kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan naik kapal itu Nabi Khidir ini menghancurkan, membuat cacat, membuat tidak bagus lagi kapal itu, gitu kan? Jadi kata Nabi Musa, kenapa gitu ya? Apakah kau akan membuat kita tenggelam semua gitu? Padahal perjanjiannya Nabi Musa tidak boleh bertanya terhadap apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ternyata setelah semua selesai dikasih tahu oleh Nabi Khidir kenapa beliau merusak kapal itu. Karena kata beliau ya kalau nggak salah wakana wara'ahum malikun ya, di belakang itu ada seorang raja yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap kapal, merampas setiap kapal yang bagus-bagus itu. Ya, kalau ada bagus kapalnya nggak cacat, itu akan dirampas oleh raja tersebut, raja zalim. Nah, si Nabi Khidir ini kasihan dengan orang yang punya kapal, nakhoda kapal itu, sehingga dirusak beliau, sehingga di mana di seberang sana itu tidak akan dirampas oleh raja tersebut. Ya. Wa kaunuhu mukhti'an fi inkarihi, dan keadaannya Nabi Musa saat itu ternyata salah fi inkarihi, dalam pengingkarannya terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kenapa kemudian salah? Karena i'timadan 'ala zahir. Karena berpegang kepada pengetahuan yang zahirnya saja, ya, pengetahuan lahir saja. Nah, itu contoh bagaimana kita tidak boleh serta-merta tergesa-gesa berburuk sangka terhadap guru kita. Ya. Walaupun kelihatannya secara mata zahirnya itu perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Nah, itu tentang adab kepada guru, ya, adab pada guru, adab dalam belajar sebagai murid.
Wa in kana laka walidani, dan jikalau engkau mempunyai dua orang tua, fa adabul waladi ma'al walidaini, maka etika atau akhlak seorang anak kepada dua orang tuanya, yang pertama apa? Ayyasma'a kalamahuma, agar dia mendengarkan perkataan keduanya, ya, didengerin ketika dia ngomong, didengerin, jangan dibantah, jangan disela gitu, kecuali selesai dia ngomong jeda, nah, baru kita bisa masuk. Wa yaquma liqiyamihima, dan hendaklah dia berdiri ketika orang tuanya juga berdiri, ya, untuk menghormatinya, ya, untuk menghormati kedua orang tua. Jangan duduk aja, apalagi berbaring. Wa yamtasila amrahuma, dan hendaklah ia mengikuti perintahnya, perintah keduanya. Wala yamshiya amamahuma, dan jangan pula dia berjalan di depan orang tuanya, ya, jangan mendahului kecuali menuntun. Ya, kalau menuntun ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya berjalan mendahului ini maksudnya ya ketika orang tuanya bisa berjalan dengan baik, dia tidak boleh berada di depan orang tua, harus di belakang orang tua, mendahulukan orang yang dihormati, ya. Wala yarfa'a sautahu fauqa aswatihima, ya. Dan hendaklah, dan janganlah dia mengangkat suaranya, meninggikan suaranya di atas suara kedua orang tuanya. Ini kata Allah dalam Al-Quran itu kan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, itu. Jadi jangan tinggi suara, itu lembut. Kalau nggak salah orang Jawa itu, ya, kayak Pak Wahyu, ada Pak Iko sini kan, katanya kalau kan bahasanya itu kan 4 tingkatan, ya. 4 tingkatan. Nah, untuk orang tua itu katanya yang dipakai itu tingkatan paling halus, ya. Paling halus oleh anaknya itu. Kalau anaknya sesama anaknya ya ngomongnya ya yang bahasa yang lebih kasar gitu, ya, lebih kasar. Kalau sama orang tua diusahakan bahasa yang halus itu. Namanya apa saya nggak tahu itu, istilah bahasa. Ya. Apa, kromo inggil? Iya. Ya, kromo inggil itu. Kalau di daerah-daerah lain seperti di Banjar itu enggak ada tingkatan bahasa. Cuman ada kosakata yang dipakai khusus untuk orang tua, kayak panggilan misalnya, panggilan tertentu gitu, ya, memanggil orang tua atau mengadres dirinya sendiri di depan orang tua, itu beda, ya. Masing-masing ini tradisi dan adat di kita itu beda-beda. Kalau di Jawa, Pak Wahyu, kalau misalnya anak ngomong sama orang tuanya pakai bahasa Jawa yang agak kasar, itu gimana? Dianggap gimana itu? Biasanya kalau keluarga kelasnya agak di bawah itu ngomong kasar tidak apa-apa. Tapi kalau ya, atas atau priayi begitu, anak itu selalu pakai kromo inggil kepada orang tua. Oh gitu. Iya. Itu susah katanya, ya? Iya, susah itu feodal berarti, ya, feodalisme. Oh, feodal. Feodalisme. Tapi memang kalau sudah begitu, kita ngomong ke orang tua menjadi tidak nyaman kalau kita harus pakai bahasa yang tidak halus tadi itu. Jadi orang tua sendiri ataupun orang tua lain, kita seyogyanya pakai kromo inggil tadi. Oh gitu. Ya, tapi itu kan bukan mencerminkan feudalisme orang tua terhadap anak, tapi hanya etika kan. Tapi begitulah, bahasa itu menunjukkan kemampuan pikir, ya. Karena bahasanya itu banyak, ada ngoko, ada kromo inggil gitu, ya.
sehingga susah, maka orangnya itu berpikir jadinya pinter. Ya. Kayak ya bahasa di Eropa itu kan ada feminin, maskulin gitu, kita mesti ngapalin gitu ya. Tapi mereka ada tendensi gitu ya, jadinya pinter gitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini yang digabung-gabung saja gitu ya, jadinya nggak mikir orang ini. Ya, itulah yang penting kan mencerminkan kalau di sini yang ditekankan ini bagaimana kita mencerminkan akhlak dan adab kita terhadap orang tua ya. Jadi tadi wala yarfa'u sautahu fauqa aswatiha. Jadi tidak meninggikan suaranya di atas suara kedua orang tuanya ya. Bahkan membungkuk kadang kalau lewat kita di depan orang tua gitu ya, yang itu tidak ada dalam Arab, tradisi Arab aja nggak ada, dan itu kultural. Nah, apakah itu salah? Enggak salah, malah harus dilestarikan. Nah ini yang pemahaman Islam Nusantara itu di situ gitu ya. Jadi Islam yang memahami budaya tempatan itu yang tidak bertentangan dengan hakikat daripada syariat ya, yang tidak bertentangan dengan semangat nas itu, semangat dalil-dalil itu ya tetap dilestarikan, jangan hilang. Oh itu bid'ah misalnya nunduk-nunduk di depan orang tua, ya bukan bid'ah, itu simbol kultural di satu tempat yang menyatakan bahwa itu adalah menghormati, sama dengan mencium tangan ya, mencium tangan. Kemudian apa kalau sama orang tua tuh apa yang tidak. Nah orang Jawa itu kan yang ngesot itu apa namanya, berjalan menunduk, apa bukan nunduk lagi ya, jongkok sambil jalan di depan orang tua gitu misalnya. Itu juga satu hal yang mencerminkan budaya tempatan yang tidak bertentangan dengan ajaran atau semangat daripada ajaran agama. Ya. Wa yulabbiya da'watahuma, dan hendaklah dia menyahut panggilan daripada kedua orang tuanya. Ya, labbaik, labbaik. Ya. Labbaik itu kalau bahasa kita itu, kalau bahasa Banjar itu ada istilahnya pun, dipanggil misalnya ada orang apa, anaknya namanya Ahmad misalnya gitu kan, Mat, sini Mat gitu. Pun kata Ahmad. Nah, itu labbaik dalam bahasa Arab itu. Ya, labbaik. Ya, saya penuhi panggilanmu kan, itu labbaik gitu kan. Jadi harus disahuti ya. Wa yahrisu ala talabi mardatihima, dan dia berusaha agar mendapatkan keridhaan orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya marah. Apapun dilakukan agar orang tuanya senang dengan dia gitu kan. Ridha. Kenapa? Karena ya ridallahi fi ridal walidain. Ridhanya Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, dan apa, marahnya Allah itu tergantung pada kemarahan orang tua. Ya. Wa yakhfidha lahuma al-janaha, dan hendaklah dia bersikap lemah lembut, merendah di depan orang tuanya, tawadhu ya. Jangan tinggi. Mentang sudah pendidikan tinggi misalnya gitu kan. Nah, itu kemudian ngomongnya tinggi dengan orang tuanya, nggak bisa lagi ngomong apa yang rendah, yang santun gitu ya. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh itu seperti itu. Wala yamunnanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima. Dan janganlah dia menyebut-nyebut ya di depan orang tuanya itu dengan kebaikan yang dia lakukan kepada orang tuanya. Wala bil qiyami bi amrihima, dan jangan menyebut tentang bagaimana dia mentaati
perintah kedua orang tuanya itu. Ya, jadi jangan disebut-sebut jasa kita kepada orang tua, apalagi di depannya gitu kan. Jangan disebut-sebut bahwa kita sudah melaksanakan perintahnya, perintah ini, perintah itu gitu kan. Nah, karena itu tidak akan berbalas, ya, tidak akan berbalas. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, walaupun orang tua itu berbeda agama, ya, berbeda agama. Dalam surah Luqman kalau tidak salah itu, apa ayatnya itu? Wa in apa? Saya lupa. Dan jikalau keduanya memaksa, ya, memaksa engkau untuk melakukan saya wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilaikal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, ya, wa in jahadaka, dan jikalau keduanya berusaha, berupaya, jahadaka itu kan jihad, ya, berjihad, berupaya sedemikian rupa, ya, ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun, untuk menyekutukan aku, kata Allah. Jadi mengajak kepada kesyirikan, memaksa bahkan pada kesyirikan kedua orang tuanya. Fala tuti'huma, jangan engkau ikuti keduanya itu. Jangan kau ikuti. Fala tuti'huma wa qul lahuma qawlan ma'rufa, kalau enggak salah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi kita tidak boleh taat, akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetapi gaulilah keduanya itu ma'rufa, secara ma'ruf, secara baik. Jadi tidak boleh juga walaupun dia mengajak pada kesyirikan kemudian kita lawan, misalnya kita bunuh, enggak, kita kucilkan, enggak, tetap harus dipergauli dengan baik, ya. Beda agama itu, beda agama. Itu Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa qul wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya. Jadi wa yahrisa ala talabi mardatihima wa yakhfidha lahuma al-janaha wa la yamunnanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima wala yanzura ilaihima sazran. Jangan melihat kepada keduanya itu dengan pandangan mata yang menghina. Jangan pandangan mata yang melecehkan, ya, merendahkan, itu jangan. Ya. Karena itu akan menyakiti hati, ya, menyakiti hati dan merendahkan orang tua kita. Wala yuqattiba wajhahu, dan jangan memasamkan wajahnya, membuat wajahnya tak enak dipandang gitu. Ya, fi wujuhihima, di hadapan orang tuanya. Nah, kemudian wala yusafira illa biiznihima, dan hendaklah dia tidak bermusafir kecuali atas izin kedua orang tuanya itu. Minta izin kalau mau mana-mana, minta izin gitu. Jangan pergi hilang gitu aja.
harus ada izin. Karena izinnya orang tua itu adalah restu, doa untuk keselamatan kita. Ya. Kalau tak izin, tak ada doa yang menyertai kepergian kita. Nah, itu rahasianya di situ. Dengan izinnya dia ridha, ya. Ridhanya itu adalah barokah bagi kita. Maka kepergian kita itu kepergian yang diberkahi. Diberkahi dengan sebab taatnya kita kepada orang tua. Gitu. Nah, nanti minggu depan kita baca tentang wa'lam annan nasa ba'da haula'i fi haqqika salah satu aqsamin. Tahuilah olehmu bahwasanya manusia itu ya setelah orang-orang yang kita sebut tadi itu, yang orang alim, muta'alim, orang tua gitu ya, itu ada tiga macam. Yang pertama adalah asdiqa, teman. Yang kedua ma'arif, orang yang kita kenal, ya. Kemudian majahil, orang yang tak kita kenal. Ya, jadi ada tiga macam orang yang bisa kita biasa kita interaksi, ya, berinteraksi dengan mereka itu. Nah, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang-orang ini? Itu ada disampaikan oleh Imam Ghazali pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, bagaimana adab dan etika terhadap mereka ini. Itulah Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita agar kita senantiasa istiqamah dalam ketakwaan dan menghindarkan diri dari segala macam kejahatan dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Cium tangan Kiai.